Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang modul 7 tentang DHCP 4 yang beranggotakan saya sendiri ada Ferry Sanjaya, selanjutnya ada Eduardo dan Eja Prastio. Yang pertama akan dibacakan oleh Eja Prastio. Pada Eja, silakan. Baik, terima kasih Ferry. Di sini saya akan membacakan pada poin 7.0.2 yaitu apa yang akan kami pelajari dalam modul ini. What will I learn to do in this module? Modul titel DHCP V4, modul objektif implement DHCP V4 to operate across multiple lanes. Yaitu modul judul judul modul DHCP 4. Tujuan modul menerapkan DHCP versi 4 untuk beroperasi di beberapa LAN. Di sini ada judul topik dan topik tujuan. Konsep DHCP V4 menjelaskan bagaimana DHCP versi 4 beroperasi dalam jaringan bisnis skala kecil hingga menengah. Konfigur Cisco iOS DHCP V4 server. Konfigur router as DHCP V4 server. Mengkonfigurasi router sebagai server DHCP versi 4. Yang terakhir, configure DHCP v4 client. Configure router as a DHCP v4 client. Mengkonfigurasi router sebagai klien DHCP versi 4. Lalu berikutnya pada poin 7.1.1 DHCP v4 server and client. Dynamic Host Configuration Protocol v4 or DHCP v4 assign IPv4 address and other network configuration information dynamically because the scope clients typically make up the bulk of network nodes. The HCP v4 is an extremely useful and time-saving tool for network administrator. DHCP versi 4 menetapkan alamat IPv4 dan informasi konfigurasi jaringan lainnya secara dinamis. Karena klien desktop biasanya menjadi bagian terbesar dari node jaringan. DHCP versi 4 merupakan alat yang sangat berguna dan menghemat waktu bagi administrator jaringan. A decided DHCP v4 server is scalable and relatively easy to manage. However, in a small branch or SOHO location, a Cisco router can be configured to provide the HTTP4 service without the need for a dedicated server. Server DHCP versi 4 khusus dapat diskalakan dan relatif mudah dikelola. Namun, di cabang kecil atau lokasi SOHO, router Cisco dapat dikonfigurasi untuk menyediakan layanan DHCP versi 4 tanpa memerlukan server khusus. Perangkat lunak Cisco iOS mendukung server DHCP versi 4 opsional berfitur lengkap. The DHCP v4 server dynamically assigns or leases an IPv4 address from a pool of addresses for a limited period of time chosen by the server, or until the client no longer needs the address. Server DHCP versi 4 secara dinamis menetapkan atau menyewakan alamat IP4 dari kumpulan alamat untuk jangka waktu terbatas yang dipilih oleh server, atau hingga klien tidak lagi memerlukan alamat tersebut. Clients list the information from the server for administratively defined period. Administrator configure DHCP v4 servers to set the leases to time out at different intervals.
Klien menyewa informasi dari server untuk jangka waktu yang ditentukan secara administratif. Administrator mengkonfigurasi server DHCP versi 4 untuk mengatur waktu sewa agar habis pada interval yang berbeda. Waktu sewa biasanya berkisar antara 24 jam hingga seminggu atau lebih. Ketika waktu sewa berakhir, klien harus meminta alamat lain, meskipun klien biasanya diberi alamat yang sama. Contohnya adalah seperti gambar ini. The DHCP list process begins with the client sending a message requesting the service of a DHCP server. Lalu yang kedua, langkah kedua, if there is a DHCP server that receives the message, it will respond with an IPv4 address and possibly other network configuration information. Proses sewa DHCP dimulai dengan klien mengirimkan pesan yang meminta layanan server DHCP. Jika ada server DHCP versi 4 yang menerima pesan, ia akan merespon dengan alamat IPv4 dan kemungkinan informasi konfigurasi jaringan lainnya. Pada poin 7.1.3 yaitu Steps to obtain a list. Langkah-langkah untuk mendapatkan sewa. When the client boots or otherwise wants to join a network, it begins of it begins a four-step process to obtain a list. Saat klien melakukan booting atau ingin bergabung dengan jaringan, ia mulai proses 4 langkah untuk menetapkan sewa. Yang pertama adalah DHCP Discover, DHCP Offer, DHCP Request, dan DHCP Acknowledgement, yaitu penemuan atau discover, penawaran, offer, permintaan, request, dan pengakuan, acknowledgement. Yang pertama di sini, step pertama DHCP Discover. The client starts the process using a broadcast DHCP Discover message with its own MAC address to discover available DHCP v4 servers. Because the client has no valid IPv4 information at boot up, it uses layer 2 and layer 3 broadcast addresses to communicate with the server. The purpose of the DHCP Discover message is to find DHCP v4 servers on the network. Klien memulai proses menggunakan pesan siaran DHCP Discover dengan alamat MAC-nya sendiri untuk menemukan server DHCP v4 yang tersedia. Karena klien tidak memiliki informasi IPv4 yang valid saat boot up, klien menggunakan alamat siaran layer 2 dan layer 3 untuk berkomunikasi dengan server. Tujuan dari pesan DHCP Discover adalah untuk menemukan server DHCP v4 di jaringan. Lalu langkah kedua adalah DHCP Offer. When the DHCP v4 server receive a DHCP Discover message, it reserves an available IPv4 address to list to the client. The server also creates an ARP entry consisting of the MAC address of the requesting client and the list IPv4 address of the client. Yaitu saat server DHCP v4 menerima pesan DHCP Discover, server tersebut akan memesan alamat IPv4 yang tersedia untuk disewakan kepada klien. Server juga membuat entry ARP untuk yang terdiri dari alamat MAC client
yang meminta dan alamat IPv4 yang disewakan kepada klien. Server DHCP-V4 mengirimkan pesan DHCP over yang mengikat kepada klien yang meminta. Selanjutnya adalah step 3 DHCP request. When the client receives a DHCP offer from the server, it sends back a DHCP request message. This message is used for both list organization and list renewal. When used for list organization, the DHCP request serves service as a binding acceptance notice to the selected server for the parameters it has offered and an implicit decline to any other servers that may have provided the client a binding offer. Saat klien menerima DHCP offer dari server, klien akan mengirimkan kembali pesan DHCP request. Pesan ini digunakan untuk pembuatan dan pembaruan sewa. Saat digunakan untuk pembuatan sewa, DHCP request berfungsi sebagai pemberitahuan penerimaan yang mengikat ke server yang dipilih untuk parameter yang telah ditawarkan dan penolakan tersirat ke server lain yang mungkin telah memberikan penawaran yang mengikat kepada klien. Banyak jaringan perusahaan menggunakan beberapa server DHCP v4. Pesan DHCP request dikirim dalam bentuk siaran untuk menginformasikan server DHCP v4 ini dan server DHCP v4 lainnya tentang tawaran yang diterima. Langkah yang keempat yaitu DHCP acknowledgement. On receiving the DHCP request message, the server may verify the list information with an ICMP ping to that address to ensure it is not being used already. It will create a new ARP entry for the client list and reply with DHCP pack message. The DHCP fax, the DHCP pack message is a duplicate of the DHCP offer, except for a change in the message type field. When the client receives the DHCP pack message, it logs the configuration information and may perform an ARP lookup for the assigned address. If there is no reply to the ARP, the client knows that the IPv4 address is valid and starts using it as its own. Saat klien menerima DHCP offer dari server, klien akan mengirimkan kembali pesan DHCP request. Pesan ini digunakan untuk pembuatan dan pembaruan sewa. Saat digunakan untuk pembuatan sewa, DHCP request oh, salah. Saat menerima pesan DHCP request, server dapat memverifikasi informasi sewa dengan ping ICMP ke alamat tersebut untuk memastikan bahwa alamat tersebut belum digunakan. Server akan membuat entry ARP baru untuk sewa klien dan membalas dengan pesan DHCP pack. Pesan DHCP pack merupakan duplikat dari DHCP offer, kecuali untuk perubahan pada bidang jenis pesan. Saat klien menerima pesan DHCP pack, klien akan mencatat informasi konfigurasi dan dapat melakukan pencarian ARP untuk alamat yang ditetapkan. Jika tidak ada balasan ke ARP, klien mengetahui bahwa alamat IPv4 valid dan menggunakannya sebagai miliknya sendiri. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ferry. Terima kasih Eja Prastio. Selanjutnya akan membacakan tentang 7.2.1 tentang siswa iOS DHCP4 server. That you have a basic understanding of how DHCP works and
how it can make your job a bit easier. If you do not have a separate DHCP4 server topic will solve to configure a Cisco iOS router to act as one. A Cisco router running Cisco iOS software can be configured to act as a DHCP server. The Cisco iOS DHCP server and manage IP4 addresses from specific address file within the router to DHCP4 client. Maksudnya adalah server Cisco iOS DHCP4. Sekarang kita memiliki pemahaman dasar tentang cara kerja DHCP4 dan bagaimana DHCP4 dapat mempermudah pekerjaan kita. Jika kita tidak memiliki server DHCP4 yang terpisah, topik ini akan menunjukkan kepada kita cara mengkonfigurasi router Cisco iOS untuk bertindak sebagai server DHCP4. Selanjutnya 7.2.2 di bawah ini topologinya. Nah, di sini ada step to configure a Cisco iOS DHCP server. Maksudnya adalah langkah-langkah untuk mengkonfigurasi server Cisco iOS DHCP v4. Yang pertama itu ada step 1, exclude IP4 addresses atau kecualikan alamat IP4. Step 2, define a DHCP v4 full name. Maksudnya adalah tetapkan nama full 4 DHCP4. Selanjutnya step 3, step 3 configure the DHCP file atau konfigurasi file DHCP v4. Nah, di bawah ini adalah topologinya. Yaitu yang pertama itu IP DHCP exclude address. Selanjutnya ada if DHCP full name. Selanjutnya step ketiga nah ini configure the DHCP file. Selanjutnya ada titik 7.2.3 itu configuration example atau contoh konfigurasi. Jadi di bawah ini contoh menunjukkan konfigurasi untuk menjadikan R1 server DHCP v4 untuk LAN 192.168.10/24. Nah, ini topologi atau cara mengkonfigurasinya. Selanjutnya 7.2.4 ada DHCP v4 verification command atau perintah verifikasi DHCP v4. Nah, di bawah ini gunakan perintah dalam tabel untuk memverifikasi bahwa server Cisco iOS DHCP v4 beroperasi. Yang pertama itu adalah show running config atau menampilkan perintah DHCP yang dikonfigurasi pada router. Selanjutnya ada show IP DHCP binding atau menampilkan daftar semua pengikatan alamat IP v4 ke alamat MAC address yang disediakan oleh layanan DHCP v4. Selanjutnya ada show IP DHCP server static atau menampilkan informasi jumlah mengenai jumlah pesan DHCP v4 yang telah dikirim dan diterima. Selanjutnya ada 7.2.5 verify DHCP is operational atau verifikasi DHCP 4 berfungsi. Nah, di bawah ini topologi yang ditunjukkan pada gambar digunakan dalam contoh output. Dalam contoh ini, R1 telah dikonfigurasi untuk menyediakan layanan DHCP v4. PC1 belum dinyalakan dan oleh karena itu tidak memiliki alamat IP.
Nah, di situ, nah di sini ada verifikasi the DHCP configuration. Nah, maksudnya itu verifikasi konfigurasi DHCP v4. Seperti yang ditunjukkan dalam contoh, output perintahnya adalah show running config atau section DHCP, ya, yaitu menampilkan perintah DHCP 4 yang dikonfigurasi pada R1. Lanjut bawah sampingnya ada verify DHCP bindings. Nah, di sini perintahnya itu show IP DHCP binding. Selanjutnya, sampingnya ada verifikasi DHCP statik. Contohnya adalah show IP DHCP statik. Sebelahnya aja, yang terakhir, yang terakhir. Nah, selanjutnya ada verifikasi DHCP client resource IP address, yaitu perintahnya ifconfig/al. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Eduardo. Selanjutnya pada DHCP V4 relay, eh, dalam jaring dalam jaringan hierarkis yang kompleks, server perusahaan bisa terletak pada pusat. Server-server ini dapat menyediakan layanan DHCP, DNS, TFTP, dan FTP. Untuk jaringan tersebut, klien jaringan biasanya tidak berada di subnet yang sama dengan server-server tersebut untuk menemukan server dan menerima layanan. Klien seringkali menggunakan pesan siaran. Nah, pada contohnya pada gambar yang pada gambar PC1 ini mencoba memperoleh alamat IPv4 dari server DHCP-V4 menggunakan pesan siaran dalam skenario R1 atau router 1 tidak dikonfigurasi sebagai server DHCP-V4 dan tidak meneruskan siaran. Karena server DHCP-V4 berada di jaringan yang berbeda. Lalu untuk PC1 itu tidak dapat menerima alamat IP menggunakan DHCP ke DHCP dan router 1 harus dikonfigurasi untuk meneruskan pesan DHCP V4 ke server DHCP V4. Nah, selanjutnya pada 7.3.1 itu ada Cisco Routing EAS pada 7.3.1 Cisco Router as DHCP V4 client atau router Cisco sebagai klien DHCP V4. Di sini tuh ada beberapa skenario di mana kita itu mungkin melihat akses ke server DHCP melalui ISP kita. Dalam hal ini kita dapat mengkonfigurasi router Cisco iOS sebagai klien DHCP V4. Nah, untuk topik ini memandu kita itu melalui proses tersebut. Terkadang router Cisco di kantor kecil atau kantor rumah atau SOHO dan kantor cabang untuk itu harus dikonfigurasi sebagai klien DHCP V4 dengan cara yang sama seperti komputer klien. Nah, metode yang digunakan ini bergantung pada ISP. Namun dalam konfigurasi yang paling sederhana antarmuka, Ethernet digunakan untuk terhubung ke modem kabel atau DSL. Nah, untuk mengkonfigurasi antarmuka Ethernet sebagai klien DHCP itu menggunakan perintah
mode konfigurasi antarmuka IP address DHCP. Itu untuk mendapatkan IP DHCP-nya. Selanjutnya pada ya selanjutnya ya, pada 7.3.3 ada home router alias DHCP V4 client atau rumah router rumah sebagai klien DHCP V4. Home router are typical already set to receive IPv4 addressing information automatic from the ESP. This is so that customer can easily set up the router and con connect to the internet. For example, the figure show the foul one set up page for a packet tracer wireless router. Notice that notice that the internet container cipher is set to automatic configuration DHCP. This solution is used when the router is connection to a DSLR cable modem and as DHCP v4 client requesting an IPv4 addressing from the ISP. Nah, ini menjelaskan tentang router rumah biasanya sudah diatur untuk menerima informasi pengalaman IPv4 secara otomatis dari ISP. Hal ini digunakan agar pelanggan dapat dengan mudah mengatur router dan terhubung ke internet. Nah, misalnya gambar di bawah ini menunjukkan halaman pengaturan WAN default untuk router nirkabel packet tracer. Perintah bahwa jenis koneksi internet diatur ke konfigurasi otomatis DHCP. Nah, pilihan ini digunakan saat router terhubung ke modem DSL atau kabel dan bertindak sebagai klien DHCP V4 yang meminta alamat IP V4 dari ISP. Contohnya seperti di gambar. Selanjutnya pada 7.3.3 7 selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Eduardo dan Eja Prasetyo. Itulah presentasi kami tentang modul 7 DHCP 4. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.